Pace e bene. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada hari ini kita memasuki pekan ke-7 masa Paskah, seminggu sebelum kita memasuki Hari Raya Pentakosta. Di Minggu Paskah yang ke-7 ini, Tuhan mengajarkan kita tentang kekuatan doa. Sebelum bermenung lebih jauh, saya ingin bertanya kepada kita, apakah kita pernah mendoakan seseorang dengan penuh harap? Saya yakin kita pasti pernah melakukannya. Mendoakan seseorang adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, apalagi jika orang yang kita doakan itu adalah orang yang dekat dengan kita atau orang yang kita cintai. Ada perasaan sukacita saat kita mendoakan orang lain. Namun, apakah kita pernah tahu dan menyaksikan secara langsung bahwa kita sedang didoakan oleh orang lain? Saya kira pengalaman yang semacam ini sulit kita temukan. Saya pernah memang mendapati ibu saya sedang berdoa secara sangat khusyuk bagi saya. Hal itu tidak disadari oleh ibu saya yang sedang berdoa. Namun samar-samar saya mendengar nama saya disebutkan dalam doanya. Pengalaman yang sama juga pernah terjadi saat salah seorang saudara saya, mendoakan saya dalam ibadat harian. Apa yang saya rasakan dan yang kita rasakan saat kita tahu dan sadar bahwa kita didoakan oleh orang lain? Saya pribadi merasa sangat bersukacita, sangat bahagia, sangat bersyukur, dan dalam diri timbul semangat hidup yang berlipat-lipat. Nah, pengalaman semacam inilah yang dihadirkan kembali oleh Tuhan melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu ini. Dalam bacaan Injil kita sudah mendengar Yesus dengan sangat agung dan mendalam mendoakan kita anak-anaknya. Betapa spesial dan istimewanya kita bagi Tuhan sampai-sampai Tuhan mau berdoa bagi kita. Sudah seharusnya kita bersyukur dan bersukacita atas doa Yesus yang begitu agung bagi kita anak-anaknya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama kita telah mendengarkan bahwa para murid Yesus atau para rasul kembali dari Bukit Zaitun dan berkumpul di Yerusalem di satu penginapan untuk bertekun dalam doa bersama. Ini adalah perintah dari Yesus sendiri, perintah langsung dari Yesus, supaya mereka bertekun dalam doa sampai Roh Kudus tiba, Roh Kudus turun atas mereka. Nah, Yerusalem dipilih sebagai tempat berkumpul memiliki makna teologis sendiri, yakni panggilan untuk memulai misi mereka di pusat keagamaan Israel, yakni Yerusalem, dan kemudian menuju ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Doa dalam komunitas ini merupakan ekspresi iman dan persiapan untuk menerima Roh Kudus. Poin yang menarik yang saya kira untuk kita renungkan bersama adalah kesatuan yang terbentuk di antara para murid, dan di dalamnya juga ikut serta Bunda Maria. Dalam kesatuan iman dan pengharapan yang sama, mereka bertekun dalam doa dan saling meneguhkan satu sama lain. Selain itu, Yesus menekankan mereka untuk bertekun dalam doa, menjadi bukti betapa perlunya ketekunan dalam berdoa sebagai orang beriman. Tujuan utama mereka berdoa pada saat itu adalah untuk mempersiapkan diri menyambut Roh Kudus yang akan datang. Kita kenal juga dalam peristiwa Pentakosta. Maka dapat kita bayangkan betapa mulia dan dahsyatnya kekuatan dari doa yang kudus itu. Doa itu menyatukan, memberi kekuatan, dan menghadirkan Roh Kudus.
Nah, dalam bacaan kedua, kita mendengar nasihat dan ajakan dari Rasul Petrus tentang ketekunan dalam iman akan Kristus. Dalam suratnya, Rasul Petrus menegaskan bahwa setiap orang yang beriman kepada Kristus harus bersukacita, sekalipun ia menderita, dinista, atau direndahkan karena imannya. Dalam diri setiap orang beriman, hadirlah Roh Allah yang memampukannya untuk tetap bersukacita dalam iman di berbagai situasi dan kondisi kehidupan. Kristus adalah kekuatan yang memampukan kita untuk tetap mampu bersukacita, kendati dunia sering melukai kita. Dalam hal ini pun, doa sangat dibutuhkan, sebab kehadiran Roh Allah dalam diri kita hanya bisa kita terima lewat doa yang penuh iman. Nah, dalam bacaan Injil, kita menemukan puncak kekuatan doa ketika Yesus sendiri yang adalah Tuhan berdoa bagi kita anak-anaknya. Dalam lantunan doanya, Yesus mengucap syukur kepada Bapa yang satu dengan dirinya. Yesus berdoa agar setiap orang beriman semakin mampu mengenal Allah Tritunggal melalui kesaksian hidup yang diberikannya dan juga seluruh ajarannya. Yesus berdoa agar kita semakin kuat dalam iman dan pengharapan yang telah terbentuk dalam hati kita. Ketika Ia mendoakan kita, sesungguhnya Ia sendiri sudah hadir dalam diri kita. Doa Yesus menjadi satu bukti nyata cintanya yang besar dan tulus kepada kita manusia, khususnya kepada kita umatnya. Dalam doa Yesus, Ia berdoa agar kita umat Kristen menjadi umat yang bersatu dan bukan terpecah-pecah. Gereja adalah pesan hidup yang disampaikan Yesus dalam doanya. Gereja sejatinya adalah persekutuan umat beriman yang bersatu dan menjadi satu sebagai anak-anak Allah. Yesus nampaknya mengantisipasi kecenderungan manusia yang paling kuat, yakni kecenderungan individualisme, sehingga cenderung mengeksklusifkan diri dan memisahkan diri dari yang lain. Kesatuan dengan demikian adalah misi iman yang harus tetap dijaga dan diperjuangkan. Di tengah dunia dewasa ini yang kian mengagungkan sikap subjektivisme, melahirkan manusia-manusia yang cenderung individualistis, sekularis, dan sekaligus juga egosentris. Manusia merasa dirinya sebagai pusat, yang lain termasuk Tuhan adalah objek yang diukur berdasarkan fungsi dalam hidup semata. Harus kita akui bahwa kecenderungan semacam ini kian sering kita temukan dalam diri manusia-manusia modern. Menjadi pertanyaan permenungan bagi kita, bagaimana kita? Apakah kita juga sama dengan kecenderungan manusia dewasa ini, atau kita tetap bertekun dalam iman? Namun demikian, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengajarkan kita tentang kekuatan doa yang selalu relevan di setiap zaman apapun juga. Di tengah dunia yang penuh perpecahan, persaingan, kebencian, dan egoisme, Yesus justru menghendaki kesatuan yang lahir dari kasih. Persatuan yang dimaksud bukan sekadar berkumpul secara fisik, melainkan persatuan hati, tujuan, dan iman dalam Allah. Yesus tahu bahwa tanpa persatuan, manusia mudah jatuh dalam konflik dan kehilangan arah hidup. Kadang-kadang kita juga mengalami perpecahan dalam keluarga, dalam komunitas, dalam relasi kita dengan sahabat, dengan teman, bahkan juga dalam gereja. Ada luka, iri hati, gengsi, dan keinginan untuk menang sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita bertanya, apakah aku menjadi pembawa persatuan atau justru sumber perpecahan? Yesus juga berkata bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah dan Dia yang diutusnya. Mengenal Allah di sini bukan hanya soal pengetahuan, tetapi relasi yang hidup. Orang yang sungguh mengenal Allah akan semakin serupa dengan Kristus, rendah hati, mengampuni, melayani, dan mengasihi. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus.
Dalam gereja Katolik, persatuan menjadi tanda nyata kehadiran Allah. Ketika umat saling mengasihi, dunia dapat melihat wajah Kristus sendiri. Maka, pesan sekali lagi untuk kita semua pada hari Minggu ini, tetaplah bertekun dalam doa dan bertekun dalam iman. Amin. Pace e bene.